Meskipun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal terus menimbulkan kontroversi. Mulai dari lokasi proyek, anggaran yang terus membengkak, stasiun akhir dan beban utang bahkan rencana proyek yang menjalar hingga Surabaya. Kontroversi seterusnya adalah tentang keputusan pemerintah menanggung utang proyek KCJB. Kereta cepat atau High Speed Rail, HSR, pertama kali muncul di Jepang pada tanggal 1 Oktober tahun 1964. Kereta cepat ini dikenal dengan nama Shinkansen dan salah satu jenisnya yang terkenal adalah Hikari. Jalur kereta kecepatan tinggi pertama di dunia, Tokaido Shinkansen, juga memulai operasinya di Jepang pada tahun 1964. Di Eropa, kereta cepat pertama kali beroperasi di Prancis pada tanggal 27 September tahun 1981 dengan kereta api Train à Grande Vitesse. Kereta cepat ini juga dikenal dengan sebutan kereta peluru. Jadi, sejarah kereta cepat dimulai dari Jepang dan kemudian menyebar ke negara-negara lain di dunia. Kereta cepat di Indonesia adalah PT Kereta Cepat Indonesia China, KCIC. Perusahaan ini mengoperasikan jaringan kereta cepat di Indonesia yang dibangun di rute Jakarta-Bandung di area megapolitan Parahyangan. Dan kereta cepat ini kita namakan WHOOS. W-H-O-O-S-H. Dibaca WHOOS. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini. Dan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Berikut adalah informasi lebih lanjut mengenai KCIC. Nama perusahaan, PT Kereta Cepat Indonesia China. Tanggal pendirian, tanggal 16 Oktober tahun 2015. Kecepatan operasional, 350 km per jam. Pemilik, Pilar Sinergi BUMN Indonesia, 60%. Beijing Yawan HSR, 40%. Kantor Pusat, Jakarta, Indonesia. Lebar rel, 1435 mm, gauge standar. KCIC juga mengoperasikan layanan kereta kecepatan tinggi dengan merek dagang WHOOS. Rute yang dilayani oleh KCIC adalah Jakarta-Bandung dengan 4 stasiun yang dilayani. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Kita bicara kesiapan dari sistem operasionalnya, itu juga kita persiapkan terhadap SDM-nya. Transfer knowledge mulai dari awal kita lakukan. Ya, ini yang kita lakukan. Kita berharap pada saat operasional, mulai dari awal kita sudah bisa mendampingi atau didampingi dari pihak China untuk langsung bicara transfer knowledge. Jadi nggak nunggu waktu, kita bersamaan dengan alih teknologinya dari pihak China ke pihak Indonesia. Dilansir dari laman KCIC, dengan headway 20-30 menit, kereta cepat akan hadir dengan banyak pilihan waktu perjalanan sehingga jarak Jakarta-Bandung akan ditempuh hanya dalam waktu 36 hingga 44 menit. Perjalanan lebih singkat dan fleksibel untuk aktivitas yang lebih maksimal. Hadir dengan desain ruang yang lebih luas dan modern, kereta cepat akan memiliki 3 kelas berkapasitas total mencapai 601 penumpang serta ruang khusus untuk difabel. Bepergian lebih nyaman dan eksklusif dengan kereta cepat. Dipadukan dengan konsep Transit Oriented Development, TOD, stasiun kereta cepat memastikan sistem integrasi dengan berbagai pilihan moda transportasi terintegrasi, beragam kuliner, fasilitas dan keistimewaan lainnya untuk memastikan kebutuhan penumpang terpenuhi. Kereta cepat Jakarta-Bandung hadir dengan tipe terbaru, CR400AF, yang dilengkapi teknologi modern dan handal serta pramugari yang senantiasa siap melayani selama perjalanan. Tentunya
kereta cepat Jakarta-Bandung ini diharapkan meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung, memudahkan perjalanan bisnis dan perdagangan antar kedua kota. Efisiensi waktu dan produktivitas, karena kereta cepat dapat mengurangi waktu perjalanan yang dibutuhkan. Meningkatkan sektor pariwisata, dengan akses yang lebih mudah antara kedua kota, wisatawan dapat lebih mudah mengunjungi tempat-tempat menarik di Jakarta dan Bandung. Peningkatan investasi daerah, dengan adanya kereta cepat, potensi investasi di sekitar jalur kereta cepat dapat meningkat. Pembangunan infrastruktur yang lebih baik, proyek kereta cepat ini juga akan membawa dampak positif dalam pembangunan infrastruktur di sekitar jalur kereta cepat. Iya sih, pasti bakal lebih memudahkan ya, dan mempercepat juga. Kalau misalnya mau ke Bandung kan biasanya lewat pakai mobil gitu bisa 2 jam, sekarang bisa ke Bandung nggak nyampe sejam udah nyampe gitu. Sangat membantu sekali sih. Saya sering melakukan perjalanan bolak-balik Jakarta-Bandung dan memakan waktu ya kurang lebih 5-6 jam ya untuk kendaraan pribadi. Dan dengan adanya kereta cepat ini sudah pasti akan mempersingkat waktu perjalanan saya sehingga lebih efisien, dan saya tidak perlu berlama-lama stay di Bandung atau menghabiskan waktu dalam perjalanan. Jadi saya bisa lebih produktif dalam memproduksi di bisnis saya gitu. Untuk bisa menyempurnakannya, kita menyiapkan aksesibilitas. Nah, sebagai contoh untuk stasiun Halim, itu ada 2 yang akan kita buka, sudah dibuka ya, untuk jalan jalur DI Panjaitan. Nah, ini nantinya seperti Mikrotrans atau Transjakarta, kemudian online, kemudian juga shuttle bus. Kita juga akan bekerja sama dengan Bandara Halim ya, nantinya akan ada shuttle bus mungkin dari yang bandara ingin langsung menggunakan KA cepat, ini bisa menggunakan akses jalur DI Panjaitan. Nah, satu lagi yang saat ini sedang proses dalam pembangunan, itu pintu tol ya, exit tol ya. Jadi exit tol KM 1842 kita bekerja sama dengan Jasa Marga, saat ini sedang dalam proses pembangunan, dan kita harapkan dalam waktu dekat ini dapat cepat selesai ya, sehingga ada 2 akses untuk menuju stasiun Halim. Manfaatnya cukup terasa ya, lumayan buat meningkatkan, lumayan berasa, karena dari penumpang rame dari Halim ke Bandung atau sebaliknya juga lumayan rame, jadi bisa menambahkan pendapatan juga buat untuk. Ya, harapan saya dengan diresmikannya kereta cepat ini bisa menambah daya beli, maksudnya dari tamu-tamu khususnya dari daerah Jakarta atau Jabodetabek yang memang setiap kali weekend tujuan atau destinasinya ke Bandung, bisa jadi destinasi belanja juga lah di Aljabar. Meskipun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal terus menimbulkan kontroversi, mulai dari lokasi proyek, anggaran yang terus membengkak, stasiun akhir dan beban utang, bahkan rencana proyek yang menjalar hingga Surabaya. Kontroversi seterusnya adalah tentang keputusan pemerintah menanggung utang proyek KCJB. Pada Senin, tanggal 11 September tahun 2023, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan, PMK, Nomor 89 Tahun 2023 tentang tata cara pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah untuk